Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan Pelarian Cinta, bagian 52. Kenapa tiba-tiba Mama mengajukan permintaan padaku? Permintaan apa? Jangan-jangan aku akan dinikahkan dengan orang pilihan Mama. Aku memberanikan diri menatap Mama, yang terlihat tersenyum tulus. Beberapa saat, kami berdua terdiam tanpa bersuara. Lalu dengan anggukan kepala, aku lalu menjawab permintaan Mama. Iya, Mam. Katakan saja, insya Allah Cinta akan melakukan apa yang Mama minta. Senyuman Mama mereka setelah mendengarkan jawabanku, lalu beliau melanjutkan perkataannya. Terimalah Adit kembali, jika dia datang menemuimu, Nak. Dia sosok yang tepat untukmu, Nak. Dia bisa membimbingmu, menjadi istri dan ibu yang baik. Dan Mama melihat perubahan dirimu, jadi lebih baik itu berkat Adit. Jika Adit bisa bersikap adil sama kamu dan Tasya, Mama rasa kalian bertiga bisa hidup rukun dan bahagia. Jarang Mama temui lelaki bertanggung jawab seperti Adit, Nak. Mendengar permintaan Mama barusan, sempat membuatku melongo seakan tidak percaya. Dulu Mama begitu bencinya dengan Mas Adit, kini tiba-tiba memintaku untuk menerimanya kembali. Satu sisi aku senang, karena ternyata Mama telah sadar dan berubah menjadi baik. Namun di sisi lain, hatiku masih tersakiti karena pengkhianatannya, dengan menikahi wanita lain. Mama memperhatikan kegelisahanku, lalu beliau memelukku dengan erat. Pikirkan dengan kepala dingin. Jangan sampai kamu menyesal. Dia lelaki baik, Nak. Camkan itu. Ujar Mama menasehati, dan meyakinkan hatiku yang saat ini bimbang. Aku mengangguk, sembari membenamkan wajahku di bahu Mama. Pof Imah. Setelah tadi mendapat telepon dari Mbak Anissa, yang memberitahukan bahwa dia akan menjemputku untuk membesuk Cinta di rumah sakit. Aku segera bersiap diri. Berhias diri ala kadarnya, dengan sedikit polesan make-up di wajah. Mengenakan pakaian syari untuk menutupi auratku, memadu padankan warna pakaianku dengan hijab yang kukenakan. Setelah kurasakan cukup, aku lalu beranjak menuju ke teras, menunggu kedatangan Mbak Anissa. Tak lama berselang, mobil Mbak Anissa mulai memasuki perkarangan tempat kosku. Mbak Anissa keluar dari pintu mobil sambil tersenyum ke arahku, dan kubalas pula dengan senyuman. Mbak mau masuk dulu ke dalam? Ujarku setelah cipika-cipiki dengannya, atau kita langsung aja ke rumah sakit? Langsung aja, Maah. Entar kesiangan kita ke sana. Jawab Mbak Anissa. Lalu kami berdua pun segera berjalan ke mobil Mbak Anissa, untuk membesuk Cinta di rumah sakit. Imah. Mbak Anissa menengok ke arahku sejenak, lalu kembali lagi pandangan matanya fokus ke jalan. Terima kasih ya, sudah membantu Mbak. Kamu sudah kuanggap seperti adik Mbak sendiri, kalau kamu ada masalah. Jangan sungkan bicarakan dengan Mbak, insya Allah Mbak bantu semampu Mbak. Ah, Mbak Anissa bisa aja. Imah melakukan semua itu ikhlas dan bertujuan baik. Imah yakin suatu saat nanti, apa yang menjadi harapan Mbak akan dikabulkan Allah. Dan terima kasih, Mbak udah menganggap Imah layaknya adik Mbak sendiri. Sama-sama, Imah. Sahut Mbak Anissa, sambil mengemudikan mobilnya dengan santai. Mbak bersyukur bisa kenal dekat dengan kamu. Dan Mbak pengen kita semakin dekat, layaknya seperti saudara kandung. Kamu mau kan nerima Mbak sebagai kakakmu? Iya, Mbak. Imah senang sekali, punya kakak sebaik dan secantik Mbak Anissa. Tak berapa lama mobil kami pun memasuki areal rumah sakit, segera Mbak Anissa memarkirkan mobilnya di tempat parkiran. Di sebelah mobil kami, ada sebuah mobil Toyota Alphard berwarna putih, yang baru saja terparkir. Dan hatiku tiba-tiba berdegup kencang, kala melihat sosok lelaki yang turun dari pintu mobil depan. Itu kan, laki-laki yang waktu itu sempat bertabrakan denganku. Gumamku dalam hati. Apakah itu keluarga laki-laki itu ya? Ekspresi kaget dan tanda tanya di hatiku. Pada saat melihat siapa yang baru turun dari mobil itu, membuatku gelisah di tempat dudukku. Ehem. Suara deheman Mbak Anissa seketika menyadarkanku. Aku segera menoleh ke arah suara tersebut,
dan berusaha menyembunyikan kegelisahan hatiku saat ini. Yuk turun, Maah, ujarnya setelah Mbak Anissa membuka pintu mobilnya. Atau, kamu masih betah di dalam mobil? Hehe. Iya, Mbak. Kekehku, lalu segera membuka pintu sebelah kiri. Laki-laki itu terus menyunggingkan senyumnya padaku. Ia sesekali melihat ke arah wanita cantik berhijab, yang sekarang sedang menggendong seorang bocah laki-laki, yang nampak tertidur kelelahan. Kamu, Imah kan? Laki-laki itu menunjuk ke arahku. Kujawab dengan anggukan kepala, dan membalas senyumannya. Mendengar laki-laki itu menegurku, membuat wanita cantik yang sedang menggendong seorang bocah laki-laki, melihat ke arahku. Tatapan matanya tajam, bagai sedang menyelidiki siapa aku sebenarnya. Oh, kalian mau besuk cinta? Bentar-bentar. Kalian siapanya cinta? Maaf jika pertanyaan saya lancang, ujar Anissa spontan, saat mendengar perkataan laki-laki itu. Saya kakak iparnya Cinta. Kenalkan nama saya Dewi Savitri, ini mama saya dan itu Zaki. Kok Mbak kenal sama adik ipar saya? Apa Mbak juga mau membesuknya? Tanya balik wanita cantik itu, yang ternyata adalah kakak iparnya Cinta. Iya, Mbak. Saya rekan bisnisnya Cinta. Oh iya, kenalkan saya Anissa, dan ini adik saya Imah. Sahut Mbak Anissa menanggapi pertanyaan wanita itu. Oh, kalau begitu, kita barengan aja ke sananya. Seru wanita cantik itu, sambil menyunggingkan senyum manisnya. Mbak Anissa dan aku hanya menganggukkan kepala. Beberapa saat kemudian, kami telah sampai di ruangan Cinta dirawat. Cinta tersenyum, ketika melihat kami semua yang datang membesuknya. Mbak apa kabarnya? Tanya Cinta, ketika wanita itu mendekati Cinta di sisi ranjang. Alhamdulillah baik, Cin. Sahut wanita cantik itu yang bernama Dewi. Lalu keduanya sempat cipika-cipiki. Dan laki-laki itu mendekat ke arah Cinta. Mbak, selamat ya atas kelahiran putrinya. Ujarnya, dengan suara yang bergetar dan terlihat kaku di hadapan Cinta. Sambil mengulurkan tangan, mengajak Cinta bersalaman. Cinta menyambut tangan pria itu. Mereka salaman sejenak, sebelum disudahi Cinta. Namun, sejenak Cinta seperti sedang mengingat-ingat sesuatu. Bentar, bentar. Kamu kan cowok yang suka minum kopi, pada saat aku kerja dulu di kafe resto ya? Kamu. Zaki, Mbak. Potong laki-laki itu memberitahukan namanya pada Cinta. Iya, iya. Zaki. Cinta tersenyum, lalu menoleh ke arahku dan Mbak Anissa. Nah kalian berdua juga datang. Ayo sini, Mbak Anissa dan Imah. Sekalian, biar ku kenalkan pada keluargaku. Cinta nampak bersemangat, melihat kehadiranku dan Mbak Anissa. Mama. Panggil Cinta. Saat itu, mamanya sedang berbicara dengan mamanya Dewi. Beliau mendekati ranjang Cinta. Ini loh, yang membantu Cinta hingga restoran Cinta bisa maju, dan berkembang pesat saat ini. Ini Mbak Anissa dan ini Imah, Mam. Cinta memperkenalkan kami pada mamanya. Mamanya Cinta pun menyalami Mbak Anissa, dengan ritual cipika-cipiki lalu berlanjut kepadaku. Beliau lalu berkata, terima kasih, Nak Anissa dan Nak Imah. Berkat kalianlah, Cinta bisa sesukses sekarang ini. Saya Sekar, mamanya Cinta. Kemudian kami pun dikenalkan dengan Dewi, mamanya Dewi yang bernama Nengsih, Akbar keponakan Cinta dan tentunya Zaki. Zaki. Sahut laki-laki itu memperkenalkan diri, sambil mengulurkan tangan mengajakku bersalaman. Namun segera ditariknya kembali tangannya, saat aku tidak merespon dan hanya memberikan sebuah anggukan kepala. Imah, Fatimah Az-Zahra. Sahutku, memberitahukan namaku. Apakah kalian berdua sudah saling kenal? Tanya Cinta seolah ingin menyelidiki kedekatan kami berdua. Hanya kebetulan saja Mbak. Sempat bertemu di Jalan Basudil Kostanbei iya, Zaki menjawab cepat pertanyaan Cinta. Kok kamu hafal dengan Kostanbei iya, Zak? Emangnya kamu tinggal di sekitar daerah situ? Tanya Cinta kaget, setelah mendengar Zaki menyebutkan tempat kostan kami. Benar, Mbak.
Kostan Zaki nggak jauh kok dari kostan kalian, jawab Zaki jujur. Mbak Dewi yang sedari tadi diam nampak gelisah. Dari gestur tubuhnya, terlihat ketidaknyamanannya di tempat ini. Apalagi ketika terjadi percakapan serius antara Zaki dan Cinta. Terlihat dari sorot matanya, ada kecemburuan pada Cinta. Ada hubungan apa ya Zaki dengan Mbak Dewi? Gumamku bertanya-tanya dalam hati. Kok, kayak orang cemburu gitu, dari sorot mata Mbak Dewi, saat melihat Cinta dan Zaki berbicara. Dewi, kenapa kamu dari tadi diam aja? Gak biasanya kamu seperti ini. Tiba-tiba, mamanya Cinta bersuara. Dan itu membuat kaget Dewi, yang sedari tadi menatap tajam ke arah Zaki dan Cinta. Enggak, Mam. Enggak tahu nih, tiba-tiba saja Dewi merasa kurang enak badan. Mungkin masuk angin, Mam. Sahut Dewi berkilah. Entahlah, benar atau tidak yang dikatakan Dewi barusan. Atau itu hanyalah jawaban, untuk menutupi kegelisahan hatinya saat ini. Jujur saja, aku pun mengagumi sosok Zaki di hadapanku ini. Selain orangnya tampan, dia juga terlihat sopan dan sangat menghargai wanita. Namun hati kecilku berkata, dia bukanlah lelaki yang kelak menjadi imamku. Firasat hati kecilku, yang selalu berkata sesuai dengan akal dan nuraniku. Dia bukan lelaki yang dipilihkan sang holik untukku. Banyak wanita-wanita lain yang mengharapkan cintanya. Dan rasa cintanya padaku, kurasakan tidak sebesar perasaanku kepadanya. Aku jadi teringat pesan Abi, sebelum aku berangkat ke Bandung. Nak, jaga hati dan imanmu dari segala godaan duniawi. Ingat, setiap kita sudah ada garis ketentuannya dari Sang Pencipta. Jodoh, rezeki, kelahiran bahkan kematian pun, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Kita sebagai hambanya, hanya mengikuti apa yang sudah menjadi ketetapannya. Jadilah seorang hamba yang selalu bersyukur, dan janganlah engkau ingkari takdirnya. Bila sudah datang jodohmu, maka itulah takdir yang mesti kamu jalani. Tiba-tiba. Tok tok tok. Permisi. Selamat siang Ibu dan Bapak. Mohon maaf, waktu besuk pasien telah habis. Nanti Ibu dan Bapak bisa membesuk kembali jam 8 malam. Mohon Bapak dan Ibu, bisa memaklumi aturan rumah sakit ini. Dan pasien hanya diperbolehkan dijaga oleh satu orang saja. Ujar petugas keamanan itu, dengan tegas namun santun dalam berbicara. Kami pun berpamitan pada Cinta, dan satu persatu kami mulai meninggalkan tempat Cinta dirawat. Pov Adit. Selama 2 jam lebih. Aku dan Senja membahas secara teknis, kerjasama di antara kedua perusahaan kami. Kuakui Senja memiliki pengetahuan yang luas, dan visi yang luar biasa. Untuk pengembangan produk kopi kami, yang rencananya akan kami pasarkan ke benua biru. Semua penjelasannya tentang pasar kopi di Eropa, terutama di Belanda dan Italia, sangat memuaskan hatiku. Berarti dia benar-benar paham, kultur dan kebiasaan orang-orang di sana. Sesaat aku kembali mengingat-ingat obrolan kami. Senja sempat bercerita tentang SI, kekasihnya, yang kuliah di salah satu universitas di kota Bandung. Aku pun juga menceritakan tentang Cinta istriku, yang kini sukses membuka usaha restoran Sunda. Dina, kamu bisa ke ruanganku sebentar? Aku memanggil sekretarisku, yang memiliki wajah cantik dan bertubuh mungil, melalui interkom kantor. Siap, Pak Adit. Sahut wanita itu, lalu menutup sambungan telepon intern kantor. Tak lama kemudian, Dina masuk. Dina, saya ada urusan di luar, dan sepertinya hari ini tidak balik lagi ke kantor. Tolong ya, kamu handle semua pekerjaan saya. Dan kalau ada hal yang urgent, segera kamu hubungi saya. Baik, Pak Adit. Sahutnya sambil sedikit membungkukkan badan. Aku beranjak dari kursiku. Melangkah dengan santai, untuk menemui Om Virgos di apartemenku di Buah Batu. Di dalam apartemen itu, terlihat 2 orang lelaki sedang berbicara dengan sangat serius. Seorang pria parubaya, nampak berkaca-kaca matanya. Ketika menceritakan kronologi kejadian, yang menimpanya. Sementara, seorang lelaki muda mendengarkan dengan seksama, tanpa memotong perkataan laki-laki parubaya itu. Setelah selesai laki-laki parubaya itu berbicara, laki-laki muda itu kemudian menanggapi, dengan sangat tenang dan kepala dingin.
Nampak sekali, kecerdasan yang dimiliki oleh laki-laki muda itu. Memberikan beberapa alternatif dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Dan di akhir pembicaraan mereka, keduanya sepakat segera menemui Pramudya di rumah sakit. Sementara itu di rumah sakit. Di ruang IGD, seorang dokter jaga nampak tersenyum ketika melihat pasiennya mulai sadarkan diri. Setelah memastikan kondisi pasien mulai membaik, dokter itu meminta susternya untuk memanggil keluarga pasien. "Pak, Bu, bisa ikut saya ke dalam? Pasien sudah siuman," ujar suster itu, memberitahukan berita baik pada seorang laki-laki dan seorang wanita yang duduk dengan gelisah sejak dari pertama pasien itu dibawa ke ruang IGD. "Alhamdulillah." Spontan keduanya mengucapkan rasa syukurnya setelah mendapatkan berita baik itu langsung dari sang suster. Laki-laki itu dan istrinya kemudian masuk ke dalam ruang IGD, mengikuti suster yang berjalan terlebih dulu. Sebelum berangkat ke rumah sakit, Adit sempat menghubungi ponsel Pramudya, dan yang menerima teleponnya adalah Hartono, suaminya jelita. Dari percakapannya dengan kakak iparnya itu, Adit mendapat kabar bahwa Pramudya sedang dalam pemulihan pasca pingsan beberapa jam lalu. Sekarang, beliau dirawat di ruang perawatan yang berada di lantai 2. Adit kemudian menghubungi Mama Sekar, memberitahukan ada Om Virgos yang ingin bertemu dengan beliau. Mama Sekar bersedia menemui Virgos di luar, bukan di rumah sakit, karena takut mengganggu ketenangan pasien. Dan sepakat bertemu di sebuah restoran yang letaknya hanya beberapa meter dari rumah sakit. Setelah hampir 1 jam perjalanan, akhirnya kedua mobil itu sampai juga di tempat yang dituju. Sesuai dengan kesepakatan di telepon, Mama Sekar mengajak bertemunya di restoran Boboko Kejo. "Apa kabar Mbak Kyu?" sapa Virgos ketika mereka sudah bertemu di dalam restoran itu. "Alhamdulillah, sehat-sehat, Mas. Gimana kabar Mbak Kyu Ratna?" "Semoga selalu sehat juga," sahut Sekar ramah, dan balik bertanya kabar istri sahabat suaminya. "Alhamdulillah, Ratna sehat-sehat, Mbak Kyu," jawab Virgos. Suasana seketika hening, ketiganya hanya diam. Ada sedikit ketegangan di antara Sekar dan Virgos. Terlihat dari ekspresi wajah Sekar yang tegas ketika berbicara mengenai bisnis. Sementara Virgos terlihat kepanikan di wajahnya. Walau ia berusaha untuk bersikap tenang menghadapi Sekar, yang terkenal tegas dan tanpa kompromi. "Mam, nggak apa-apa ya kalau Adit ikut pembicaraan ini." Adit bersuara untuk menenangkan situasi yang mulai tegang. "Kan Adit juga anak menantu Mama." "Iya, Dit. Nggak apa-apa. It's okay." Sekar sedikit melunakkan suaranya, dan nampak mulai menurunkan emosinya. "Oh iya, biar agak santai ngobrolnya, kita sekalian aja pesan makanan," ujar Adit, lalu ia memanggil pelayan restoran untuk memesan beberapa makanan yang sudah mereka tulis di menu pesanan. Setelah selesai makan siang bersama, kemudian mereka bertiga memulai pembicaraan itu. Virgos lalu menceritakan semua kejadian yang telah terjadi beberapa bulan yang lalu. Saat ia dipercaya sebagai pelaksana tugas Presiden Direktur, sesuai penunjukan langsung dari Pramudya. Sekar yang mendengar penjelasan Virgos dari awal ia bercerita. Seakan ingin memotong perkataan Virgos, namun selalu ditahannya. Karena ia malu terhadap Adit, dan juga menahan emosinya. Supaya tensi darah tingginya tidak kembali tinggi, yang bisa membuatnya kembali menderita stroke. Namun, pada saat ia mendengar perusahaan suaminya diambil alih oleh Kuciah, Sekar tidak bisa lagi menahan amarah dan emosinya. Tiba-tiba, praang! Sekar bangkit, dan melempar gelas itu di hadapan Virgos. Untung saja Virgos masih bisa menghindar, sehingga gelas itu tidak mengenainya, yang meluncur deras pecah di lantai. Bersambung.